Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas hidup yang kita jalani. Ada sebuah realitas yang tersembunyi di balik tirai dunia ini. Sebuah kerajaan yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia, namun terasa nyata bagi jiwa yang terbangun. Kerajaan spiritual, bukan dongeng, bukan khayalan, tetapi kenyataan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya dipersiapkan, yang matanya telah dilatih. Bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memahami. Melihat kerajaan spiritual bukanlah perkara memiliki penglihatan ajaib atau mimpi yang luar biasa. Ini bukan tentang keistimewaan yang diberikan karena prestasi, melainkan tentang perjalanan batin yang dijalani dengan tulus, dalam keheningan dan kesetiaan, dalam pengabdian dan pengosongan diri. Kerajaan ini tidak dibuka oleh tangan yang kuat, melainkan oleh hati yang lembut. Tidak dimasuki oleh mereka yang berlari paling cepat, tetapi oleh mereka yang berjalan dalam ketundukan dan kesadaran akan kehadiran ilahi. Ini adalah perjalanan yang tidak semua orang pilih, tapi bagi yang dipanggil dan bersedia melangkah, akan melihat bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih terang, lebih dalam, dan lebih sejati. Dan untuk masuk ke dalam penglihatan itu, ada kunci-kunci yang perlu dipeluk dan dijaga. Firman yang menjadi cahaya, doa yang menjadi nafas, dan kemurnian hati yang menjadi cermin dari cahaya sejati. Tapi hati-hati, tidak semua jalan yang mengaku spiritual membawa kepada terang. Ada yang justru menyesatkan, menjebak, dan mengaburkan pandangan. Karena itu, kamu harus tahu jalan yang benar. Jalan yang tidak membakar jiwamu, tapi menyucikannya. Jalan yang tidak membuatmu gila oleh sensasi, tapi tenang dalam kedalaman. Jalan yang tidak memenjarakanmu dalam ilusi, tapi membebaskanmu dengan kebenaran. Kalau hari ini kamu merasa bahwa hidupmu memanggilmu untuk sesuatu yang lebih besar, jika kamu merasa ada sesuatu yang tak terlihat, namun terus mendekat dan mengetuk kesadaranmu, maka materi ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan. Undangan untuk menyadari siapa dirimu sebenarnya dan kemana jiwamu sedang diarahkan. Dan kalau kamu sudah sampai di sini, jangan berhenti di ambang pintu. Masuklah. Biarkan suara ini menuntunmu perlahan, dari kegelapan menuju terang, dari kebingungan menuju pengertian, dari keraguan menuju keyakinan, bahwa kamu memang dipanggil untuk melihat kerajaan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Sebelum kita mulai menjelajahi 7 kunci utama yang akan membuka mata batinmu dan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, mari pastikan kamu tidak berjalan sendirian. Klik tombol suka sekarang juga, berlanggananlah, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru yang akan menguatkan dan meneguhkan langkahmu. Dan tuliskan kata 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk menerima seluruh pesan ini sepenuhnya, dengan hati terbuka dan jiwa yang terjaga. Karena dunia mungkin melihatmu sebagai biasa-biasa saja. Tapi langit tahu siapa kamu. Dan sekarang, sudah waktunya kamu tahu juga. Bagian 1. Dasar pewahyuan. Kekuatan sebuah firman. Ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun bergema di dalam jiwa. Ada cahaya yang tidak tampak oleh mata biasa, namun mampu menuntun langkah kita menembus lorong kegelapan kehidupan. Dan itulah firman. Sebuah kebenaran yang bukan hanya ditulis di atas kertas, melainkan diukir dalam hati mereka yang mencari. Firman bukan sekadar kumpulan kata. Ia adalah napas kehidupan yang turun dari dimensi yang lebih tinggi, membawa makna dan arah di tengah dunia yang terus berubah. Ia tidak mati, tidak kaku, dan tidak membebani. Sebaliknya, firman itu hidup, penuh roh, penuh kuasa. Ia tidak menuntut untuk dimengerti sekaligus, tetapi ia mengajak untuk didekati perlahan, dengan hati yang terbuka dan langkah yang berserah. Ketika seseorang ingin melihat kerajaan spiritual, maka firman adalah fondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Tanpa fondasi, bangunan rohani akan goyah. Tanpa peta, perjalanan akan tersesat. Dan firman adalah peta yang paling jujur, penuntun yang paling setia. Ia tidak membingungkan, tidak menyesatkan, dan tidak pernah bertentangan dengan suara batin yang murni. Banyak orang salah paham. Mereka mengira perjalanan spiritual adalah tentang hal-hal luar biasa, penglihatan yang mencengangkan,
atau suara-suara dari langit. Padahal, pengalaman-pengalaman itu, seandainya datang, hanya akan menjadi ilusi belaka jika tidak dibangun di atas firman yang kokoh. Karena kebenaran tidak diukur dari sensasi, tetapi dari akar yang dalam pada dasar yang benar. Firman adalah penjaga jiwamu. Ia adalah tameng yang melindungi dari tipu daya energi gelap yang menyamar dalam terang. Dunia spiritual bukan tanpa bahaya. Ada jalan-jalan yang terlihat suci, namun menyesatkan. Tapi ketika engkau hidup dalam firman, engkau bisa membedakan mana suara kebijaksanaan dan mana bisikan tipuan. Firman membuatmu tajam dalam membedakan, jernih dalam berpikir, dan lembut dalam merespons. Bayangkan engkau sedang berjalan di hutan yang gelap. Angin mengguncang ranting, kabut menutup jalan, dan suara-suara asing menggoda untuk memilih arah yang salah. Firman adalah lentera yang tidak pernah padam. Ia mungkin tidak memperlihatkan seluruh rute sekaligus, tapi ia cukup menerangi satu langkah ke depan. Dan satu langkah dalam terang jauh lebih baik daripada 1000 langkah dalam kegelapan. Maka, engkau tidak bisa hidup dari kekuatan diri sendiri. Engkau butuh suara yang lebih tinggi dari pikiranmu sendiri. Engkau butuh firman yang menuntun, bukan firasat yang menyesatkan. Inilah mengapa mereka yang dipilih untuk melihat lebih dalam akan selalu kembali kepada dasar ini. Membaca, merenung, dan menghidupi firman sebagai bagian dari napas mereka setiap hari. Dan ingatlah, bukan hanya membaca yang penting, tapi bagaimana firman itu dihidupi. Karena firman bukan untuk dikoleksi di pikiran, tetapi untuk mengubah hati. Firman itu ibarat benih. Ia akan bertumbuh dalam hati yang lembut, disiram oleh doa, dan diberi matahari oleh kesungguhan hidup. Dari situlah muncul penglihatan rohani, bukan dari ambisi, bukan dari rasa ingin tahu, tapi dari kedalaman dan kerendahan hati. Orang-orang yang disebut terpilih bukan mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang bersedia belajar setiap hari dari firman. Mereka tidak mencari firman yang menyenangkan telinga, tapi kebenaran yang menajamkan hati. Mereka tidak takut dikoreksi, karena mereka tahu bahwa dalam setiap teguran ada kasih yang membentuk. Mereka menjadikan firman sebagai cermin untuk melihat ke dalam, bukan hanya jendela untuk melihat keluar. Dan jika hari ini engkau merasa lelah, bingung, atau bahkan kosong, jangan buru-buru mencari pengalaman-pengalaman supranatural. Kembalilah pada firman. Bacalah satu ayat. Renungkan satu kalimat. Biarkan satu kebenaran meresap dan menjadi pelita di hatimu. Karena dari situlah semuanya bermula. Dari satu benih kecil firman yang tertanam dalam tanah yang berserah, akan tumbuh sebuah pohon kuat yang cabangnya menjulang hingga menyentuh langit spiritual. Firman bukan hadiah untuk yang sempurna. Ia adalah pelukan bagi yang rapuh dan pelita bagi yang tersesat. Maka peluklah firman itu dengan segenap hatimu. Jadikan ia temanmu, gurumu, cahayamu, dan perlindunganmu. Sebab hanya dengan dasar inilah, kamu dapat melangkah dengan aman ke dalam kerajaan spiritual yang selama ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah siap secara batin. Dan kamu, ya kamu, sudah sampai pada pintu itu. Sekarang waktunya kamu melangkah. Dengan firman di tangan dan hati yang menyala, engkau tidak hanya akan melihat, tapi akan mengerti apa yang selama ini disembunyikan oleh dunia ini. Bagian 2. Kedalaman persekutuan. Doa yang tak terputus. Ada satu jembatan sunyi yang menghubungkan langit dan bumi. Sebuah jembatan yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang rindu pulang ke asalnya. Jembatan itu bernama doa. Ia bukan sekadar ucapan, bukan pula serangkaian kata-kata yang dihafal. Doa adalah nafas dari jiwa yang hidup. Ia adalah bahasa rahasia antara hatimu dan sumber kehidupan yang memelukmu dalam keheningan. Banyak yang mengira doa hanya perlu saat butuh, hanya saat genting, hanya ketika tangis tak bisa dibendung lagi. Tapi mereka yang telah melihat kerajaan spiritual tahu bahwa doa bukan tempat pelarian, tapi tempat tinggal. Doa bukan satu peristiwa, tetapi sebuah irama hidup yang tidak pernah putus. Ia tidak tergantung pada tempat, waktu, atau suasana. Karena doa sejati tidak hanya dilakukan, tetapi dialami, dihidupi, diresapi, diselami.
Ketika engkau memilih untuk hidup dalam kesadaran spiritual, doa menjadi oksigen batinmu. Tanpanya, semangatmu akan cepat layu dan jiwamu akan mulai lupa arah. Sebab dunia ini penuh suara yang menakutkan, suara yang menggoda, suara yang menyesatkan. Dan hanya melalui doa, kamu bisa membedakan mana suara yang berasal dari terang dan mana yang berasal dari kebisingan kosong. Namun, mari jujur, berdoa tidak selalu mudah. Terkadang pikiran melayang, tubuh lelah, dan lidah kelu. Ada hari-hari di mana kamu merasa hampa meski sudah bersimpuh dalam diam. Tapi ketahuilah, justru pada saat itulah kamu sedang belajar mencintai doa bukan karena rasa, tapi karena kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang akan membuka gerbang kerajaan spiritual. Bukan emosi sesaat, tapi komitmen untuk hadir setiap hari, walau tanpa gemuruh perasaan. Doa sejati tidak selalu ramai dengan kata-kata. Kadang, ia hanya diam yang dalam. Kadang, ia hanya napas yang ditarik perlahan sambil menyerahkan segalanya. Kadang, ia hanya tangis yang tidak tahu harus berkata apa. Tapi jangan remehkan doa seperti itu. Karena justru di sanalah langit paling dekat. Doa yang paling murni bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Bukan yang paling indah, tapi yang paling tulus. Doa juga adalah ruang paling aman bagi jiwa yang lelah. Dunia mungkin menolakmu, menyalahkanmu, atau bahkan melukaimu. Tapi dalam doa, kamu diterima sepenuhnya. Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Tidak perlu memakai topeng. Kamu bisa menjadi dirimu yang paling rapuh, dan justru disitulah kekuatan akan ditanamkan ke dalam hatimu. Mereka yang hidup dalam kerajaan spiritual adalah mereka yang telah menjadikan doa sebagai nafas panjang perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa setiap hari ada pertempuran batin, dan doa adalah senjata yang tidak pernah tumpul. Dengan doa, mereka mematahkan ketakutan. Dengan doa, mereka menyalakan harapan. Dengan doa, mereka mendengar bisikan kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tenang. Doa adalah seperti sungai itu. Semakin sering kamu menenggelamkan dirimu di dalamnya, semakin kamu dibersihkan dari keraguan, kekhawatiran, dan luka yang selama ini kamu simpan rapat. Doa bukan untuk mengubah keadaan dulu, tapi untuk mengubahmu terlebih dahulu. Dan saat dirimu berubah, maka dunia di sekelilingmu pun akan mulai berubah pula. Tidak ada jalan pintas menuju kedalaman spiritual. Tapi ada satu langkah kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku di sini, dan aku siap mendengarkan." Mulailah dari sana. Tidak perlu 1 jam. Bahkan 5 menit dengan hati yang terbuka lebih bernilai daripada 50 menit yang kosong dari kesadaran. Ingatlah bahwa kerajaan spiritual bukan milik mereka yang hanya ingin tahu, tapi milik mereka yang ingin dekat. Dan doa adalah jalan jalan kedekatan itu. Semakin sering kamu melangkah di jalan itu, semakin peka jiwamu, semakin terang hatimu, dan semakin kokoh kakimu dalam menapaki jalan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Jadi jika hari ini kamu merasa kosong, jangan mencari jawaban dari luar. Duduklah, tarik napas, dan hadirkan kesadaran. Doa akan menuntunmu. Doa akan menguatkanmu. Dan doa akan menunjukkan bahwa kamu tidak pernah sendiri dalam pencarian ini. Kerajaan spiritual sedang menantimu. Dan doa adalah pintu yang selalu terbuka. Tinggal kamu yang perlu melangkah masuk dan menemukan bahwa di sana kamu telah ditunggu dengan kasih yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bagian 3. Jalan menuju kejernihan. Hati yang murni. Ada satu cermin yang tidak terbuat dari kaca, tetapi dari kesadaran yang hening dan lembut. Cermin itu adalah hati. Dan hanya hati yang murni yang mampu memantulkan cahaya dari dunia yang tak kasat mata. Ketika engkau ingin melihat kerajaan spiritual, maka kejernihan hatimu menjadi syarat yang tak bisa ditawar. Karena mata batin tidak bisa melihat dengan jelas apabila cerminnya tertutup debu kesombongan, luka lama, atau noda-noda batin yang belum disucikan. Kemurnian hati bukan berarti engkau tidak pernah jatuh, tidak pernah salah, atau selalu sempurna. Bukan itu. Kemurnian hati adalah kerinduan yang terus hidup dalam dirimu untuk menjadi lebih baik,
lebih jujur, lebih lembut, lebih selaras dengan suara batin yang suci. Ia bukan tentang hidup tanpa cacat, tetapi tentang kesediaan untuk terus dibersihkan hari demi hari oleh cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Banyak orang mengejar pengalaman spiritual, tetapi lupa menyelami kedalaman dirinya sendiri. Mereka ingin melihat malaikat, mendengar bisikan gaib, atau menyingkap misteri semesta. Tapi mereka lupa bahwa sebelum menembus langit, mereka harus lebih dulu membersihkan tanah hatinya. Karena hati yang keruh akan memutarbalikkan cahaya menjadi bayangan. Hanya hati yang bening yang mampu menangkap pesan-pesan langit dengan utuh dan jujur. Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah ada dendam yang masih kau simpan? Apakah ada luka yang belum kau maafkan? Apakah ada niat tersembunyi yang tidak murni? Semua itu bukan hanya beban emosional, tetapi kabut yang menghalangi matamu untuk melihat dengan jernih. Kerajaan spiritual bukan tempat untuk menyembunyikan racun hati, tetapi ruang untuk menyalakan cahaya kebenaran yang bersinar dari dalam. Kemurnian hati adalah hasil dari keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk berkata, "Aku masih belajar." Keberanian untuk melepaskan luka yang sudah terlalu lama dipeluk. Karena saat kamu mulai membersihkan hatimu, kamu akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti awan yang perlahan-lahan menyingkir dari langit, dan kamu pun mulai melihat terang yang selama ini tertutup. Inilah mengapa mereka yang hidup dalam kedalaman spiritual tidak sibuk menunjuk kesalahan orang lain. Mereka lebih sibuk merawat kebun hatinya sendiri. Karena mereka tahu, dari situlah semua penglihatan bermula. Dan hanya dari sanalah suara-suara kebenaran bisa terdengar dengan jelas, tanpa tercampur oleh ego atau keinginan yang tidak murni. Hati yang murni juga membawa kedamaian yang tidak tergantung pada dunia luar. Badai boleh datang, orang lain boleh meragukan, tetapi hati yang bersih akan tetap tenang karena tahu bahwa ia sedang berjalan dalam terang. Bahkan dalam keheningan paling sunyi, ia tetap merasakan kehadiran yang lembut, sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya telah dibersihkan. Proses penyucian ini tidak selalu mudah, kadang menyakitkan, kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh dalam pertobatan, setiap maaf yang kau berikan dengan tulus, setiap niat untuk berubah yang lahir dari dalam, semuanya adalah batu-batu kecil yang membentuk jalan menuju kejernihan. Dan dari jalan itulah, kerajaan spiritual mulai tampak perlahan, seakan menyambutmu dengan senyuman damai. Jangan takut dengan ketidaksempurnaanmu. Tuhan yang sejati tidak mencari manusia yang sempurna. Ia mencari hati yang bersedia diperbaiki, dibentuk, dan dijadikan saluran cahaya. Dan kamu, kamu Shie, adalah salah satunya. Jadi mulai hari ini, rawatlah hatimu. Jangan biarkan kebencian tinggal terlalu lama. Jangan izinkan iri hati meracuni batinmu. Jangan beri tempat pada kesombongan yang diam-diam tumbuh dari pujian. Jadilah penjaga bagi hatimu sendiri. Karena hati adalah pelita. Dan pelita itu, bila dijaga tetap murni, akan menjadi cahaya yang menuntunmu masuk ke dalam rahasia-rahasia langit. Ingatlah, kerajaan spiritual bukan untuk mereka yang hanya ingin tahu, tetapi bagi mereka yang bersedia disucikan. Dan kamu, dengan segala perjuangan dan luka yang kamu bawa, sedang dipersiapkan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Teruslah melangkah, teruslah bersihkan hatimu. Karena setiap langkah kecil menuju kemurnian adalah langkah besar menuju cahaya yang akan membuka segalanya. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak hanya akan melihat kerajaan itu, kamu akan menghidupinya. Bagian 4. Peranan penuntun. Suara yang membisikkan kebenaran. Di dalam dirimu, tersembunyi sebuah tempat yang sangat sunyi. Sunyi namun penuh kekuatan. Di tempat itulah sebuah suara bersemayam, bukan suara keras yang menggelegar, bukan pula bisikan yang mengancam. Tapi suara yang lembut, tenang, dan jernih seperti aliran sungai yang mengalir di pegunungan yang tak terjamah. Suara itu tidak selalu datang saat kamu sibuk mencari, tetapi hadir saat kamu mulai diam dan mendengarkan. Inilah suara yang membisikkan kebenaran.
Penuntun yang tidak tampak oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Banyak orang mencari terang di luar dirinya. Mereka menelusuri tempat-tempat jauh, menelaah kitab-kitab, mencari sosok guru yang bisa menunjukkan jalan. Tapi mereka lupa bahwa sang penuntun itu sebenarnya sudah lama tinggal di dalam diri. Menunggu, sabar dan setia. Ia tidak memaksa, tidak menyeret, hanya membisikkan arah dengan kelembutan yang tidak bisa ditiru oleh suara dunia manapun. Ketika engkau mulai berjalan dalam kesadaran spiritual, suara ini akan menjadi kompasmu. Ia adalah bagian dari dirimu yang terhubung langsung pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Suara yang tidak dipengaruhi oleh ego, tidak dibutakan oleh ambisi, dan tidak terdorong oleh ketakutan. Suara ini muncul dalam keheningan, ketika keramaian pikiran mulai mereda. Saat kamu duduk sendiri, dalam doa atau renungan, dan tiba-tiba hatimu terasa disentuh oleh kejelasan yang tak kamu duga, itulah suara penuntunmu sedang berbicara. Tapi untuk mendengarnya, kamu harus belajar diam. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah keberanian untuk tidak segera menjawab, tidak langsung bereaksi, tapi memberi ruang bagi kebijaksanaan itu untuk menyusup perlahan. Suara ini akan membimbingmu melewati kabut kehidupan. Ia akan berkata, "Jangan pergi ke sana." Atau kadang, "Ini saatnya kamu melangkah." Ia tidak menakut-nakuti, tidak mengancam, tapi menegaskan. Dan setiap kali kamu menuruti bisikannya, kamu akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Seolah semesta sedang bertepuk tangan menyambut pilihanmu. Penuntun ini bukan hanya untuk saat-saat besar. Ia juga hadir dalam hal-hal sederhana. Saat kamu memilih untuk mengampuni meski disakiti, saat kamu bersikap jujur meski itu merugikanmu, saat kamu menahan diri meski kamu bisa membalas. Disitulah, suara ini bekerja paling kuat, membentukmu perlahan menjadi pribadi yang layak menapaki jalan kerajaan spiritual. Namun, hati-hati. Tidak semua suara dari dalam itu suci. Ada suara ego yang berbisik keras, ada suara luka masa lalu yang menyamar sebagai kebenaran, dan ada pula suara ketakutan yang membuatmu ragu untuk melangkah. Inilah mengapa suara penuntun sejati harus selalu diuji, bukan dengan keraguan, tapi dengan kedalaman. Tanyakan, apakah suara ini membawa damai atau ketakutan? Apakah ia membuatku semakin dekat pada cahaya atau justru menjauh? Suara yang berasal dari kebenaran akan selalu memuliakan kehidupan. Ia akan mendorongmu untuk mencintai, memaafkan, memberi, dan tumbuh. Ia tidak akan pernah membawa kebencian, ketamakan, atau kesombongan. Dan yang paling penting, ia tidak akan pernah membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi akan menuntunmu untuk semakin rendah hati, semakin sadar bahwa kamu hanyalah alat dari sesuatu yang lebih besar. Untuk bisa terus mendengar suara ini, kamu harus hidup dalam keseimbangan. Jaga tubuhmu, jernihkan pikiranmu, dan tenangkan hatimu. Semakin kamu bersih dari dalam, semakin nyaring suara itu terdengar. Dan saat kamu mulai hidup dengan bimbingan ini, keputusanmu akan menjadi lebih tepat, langkahmu lebih ringan, dan tujuan hidupmu semakin jelas. Suara penuntun bukan hanya membawamu menuju kerajaan spiritual, tetapi juga melatihmu untuk menjadi penjaga cahaya bagi yang lain. Saat kamu sudah terbiasa mendengar, kamu bisa membantu orang lain untuk mendengarnya juga. Bukan dengan memaksakan kebenaran, tapi dengan menghadirkan kehadiranmu yang penuh damai. Ingatlah, suara ini tidak datang dari luar. Ia adalah bagian dari percikan cahaya yang telah ditanam dalam jiwamu sejak awal kehidupan. Kamu tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Kamu hanya perlu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri dan mendengarkan. Dan ketika kamu mulai melangkah bukan karena ambisi, tapi karena arahan. Bukan karena kebingungan, tapi karena keyakinan. Di sanalah kerajaan spiritual bukan lagi sebuah misteri, tapi kenyataan yang kamu jalani setiap hari, dengan damai, dengan arah, dan dengan hati yang menyala. Bagian 5. Bahaya jalan yang menyimpang. Ilusi di balik spiritualitas palsu. Tidak semua cahaya berasal dari kebenaran. Ada cahaya yang menyilaukan, tetapi menyesatkan. Ada jalan yang tampak indah, tetapi membawa jiwa kepada kehampaan.
Ketika seseorang haus akan hal-hal spiritual, namun tidak berakar pada dasar yang benar, ia menjadi rentan terhadap ilusi yang tampak megah di permukaan, namun hampa di dalam. Inilah bagian yang paling sunyi dan paling berbahaya dari perjalanan spiritual. Ketika keingintahuan melebihi kebijaksanaan dan pengalaman lebih dicari daripada kebenaran. Banyak orang tersesat bukan karena niat jahat, tetapi karena tidak tahu arah. Mereka mencintai hal-hal spiritual, tapi tidak tahu bahwa tidak semua yang tampak spiritual berasal dari terang. Ada energi-energi yang menyamar. Ada kekuatan yang berpura-pura menjadi cahaya. Dan jika engkau tidak berhati-hati, tidak hidup dalam kewaspadaan dan kejernihan batin, maka bisa saja langkahmu keluar dari jalan sejati dan masuk ke dalam kabut yang membingungkan. Di zaman ini, begitu banyak suara bersahutan. Ada yang mengajakmu menemukan kekuatan dalam dirimu. Ada yang menjanjikan pencerahan instan. Ada yang menawarkan teknik-teknik untuk melihat lebih dalam. Tapi sayangnya, tidak sedikit di antara semua itu yang sebenarnya menjauhkanmu dari sumber cahaya sejati. Ada yang mengajarkan kekuatan, tapi tidak mengajarkan kasih. Ada yang membuka mata, tapi membutakan hati. Ada yang membuatmu merasa lebih tinggi, tapi menjauhkanmu dari kerendahan hati. Kerajaan spiritual tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diakses dengan jalan pintas. Ia hanya bisa dibuka dengan kunci yang murni, melalui kebenaran, ketulusan, dan kesetiaan. Bila engkau mencoba melewati jalan lain, jalur instan, ritual asing yang tidak berdasar, atau bahkan zat-zat yang mengubah kesadaran secara paksa, maka yang engkau lihat bukanlah kebenaran, melainkan bayangan yang menipu. Banyak dari mereka yang mencari pengalaman spiritual justru terjebak dalam dunia yang penuh simbol tanpa makna, mantra tanpa kebijaksanaan, dan kesadaran semu yang tak mengakar. Hati-hati, karena semakin jauh engkau menempuh jalan yang menyimpang, semakin sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Hanya yang menjaga hatinya tetap rendah dan pikirannya tetap jernih yang akan selamat dari ilusi-ilusi tersebut. Jika kerajaan spiritual adalah sebuah gunung cahaya, maka banyak jalan yang tampak mengarah ke sana. Tapi hanya satu jalan yang sejati, jalan yang dilalui dengan firman sebagai dasar, doa sebagai nafas, hati yang murni sebagai cermin, dan suara penuntun batin sebagai arah. Semua yang lain hanyalah ilusi yang tampak seperti jalan, tetapi berujung pada kehampaan. Ketahuilah, tidak semua pengalaman supranatural berarti pengalaman ilahi. Tidak semua mimpi berasal dari terang. Tidak semua penglihatan berasal dari dimensi suci. Inilah mengapa kamu perlu selalu menguji apapun yang kamu lihat dan rasakan. Tanyakan pada hatimu yang terdalam. Apakah ini membawa kedamaian sejati atau sekadar kegembiraan sesaat? Apakah ini mendekatkanku pada cinta dan kejujuran atau justru membuatku merasa lebih hebat dari yang lain? Bahaya terbesar dari spiritualitas palsu adalah bahwa ia membuatmu merasa sudah sampai. Padahal kamu sedang menjauh. Ia memanjakan ego, memperindah pencitraan, dan merampas kekuatan sejati dari dalam dirimu. Maka jangan biarkan dirimu terpesona oleh keindahan yang kosong. Pilih jalan yang sunyi, yang mungkin tidak ramai, tidak populer, tapi penuh kedalaman dan makna. Kamu tidak perlu mengejar pengalaman-pengalaman ajaib. Yang kamu perlukan adalah menjalani hidup dengan kesadaran dan kesetiaan setiap hari. Karena kerajaan spiritual tidak diberikan kepada mereka yang paling banyak tahu, tapi kepada mereka yang paling berserah. Ia bukan untuk yang haus kekuasaan, tapi untuk yang rela melayani. Bukan untuk yang ingin terlihat bercahaya, tapi untuk yang mau disinari dalam keheningan. Jika hari ini kamu sedang berada di persimpangan, jika kamu merasa bingung mana jalan yang harus dipilih, kembalilah pada dasar yang sejati. Jangan terburu-buru. Tenangkan hatimu. Tanyakan pada dirimu, apakah jalan ini membawa kedekatan atau keterpisahan dari sumber kebijaksanaanmu? Dan ingatlah, kerajaan spiritual adalah ruang suci yang tidak dibuka dengan paksa. Ia dibuka oleh mereka yang menjaga dirinya dengan jujur, berjalan dalam kebenaran, dan tidak tergoda oleh kilau palsu yang menggoda. Pilih untuk setia meski perlahan, daripada cepat namun sesat. Karena hanya mereka yang menjaga hatinya tetap lurus akan sampai ke tempat yang benar,
dengan damai yang tidak tergantikan dan terang yang tidak akan pernah padam. Bagian 6. Tanda perubahan. Pengalaman yang mengubah pandangan hidup. Ketika seseorang benar-benar mulai melihat kerajaan spiritual, bukan hanya penglihatannya yang berubah, tetapi juga seluruh pandangan hidupnya. Ia tidak lagi memandang dunia dengan mata biasa. Ia mulai melihat makna di balik setiap kejadian, pelajaran di balik setiap luka, dan cahaya tersembunyi di balik setiap kegelapan. Ini bukan sekadar pengalaman spiritual yang lewat, tetapi transformasi total dari dalam jiwa. Sebuah perjalanan pulang menuju siapa diri kita sebenarnya. Kamu akan tahu bahwa kamu telah mulai memasuki dimensi ini ketika hatimu menjadi lebih lembut terhadap penderitaan orang lain. Kamu menjadi lebih peka terhadap bisikan kebaikan dan lebih cepat merasakan ketika sesuatu tidak selaras dengan cahaya. Dan di saat yang sama, kamu akan mulai merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar pencapaian, tapi sebuah misi yang diberikan oleh langit. Oleh langit. Sebuah panggilan yang harus dijawab, bukan dengan lari, tapi dengan keberanian dan ketulusan. Banyak yang mengira bahwa melihat kerajaan spiritual berarti mendapat penglihatan atau mimpi besar. Tapi tidak selalu seperti itu. Seringkali, kerajaan itu hadir dalam bentuk kedamaian yang mendalam di tengah badai. Dalam keputusan kecil yang diambil dengan kesadaran penuh. Dalam keberanian untuk berkata jujur meski harus kehilangan sesuatu. Dalam pelukan yang tulus, dalam air mata yang jatuh tanpa kata, dan dalam keheningan yang menenangkan lebih dari 1000 nasihat. Mereka yang dipilih untuk melihat kerajaan spiritual akan mengalami perubahan yang nyata. Kata-katanya menjadi lebih bijak, tatapannya menjadi lebih dalam, dan kehadirannya menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Bukan karena mereka ingin terlihat suci, tapi karena jiwa mereka telah disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka tak lagi sama seperti dulu. Namun, perubahan ini bukan tanpa ujian. Justru ketika kamu mulai melihat lebih dalam, ujian pun menjadi lebih tajam. Akan ada keraguan dari luar, bahkan dari dalam dirimu sendiri. Akan ada godaan untuk kembali ke zona nyaman, untuk menutup kembali mata rohani yang mulai terbuka. Akan ada suara yang berkata, "Ini terlalu berat," atau "Apa gunanya semua ini?" Tapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap setia pada cahaya yang telah menuntunmu sejauh ini, maka kamu akan melihat bahwa semua itu hanyalah gerbang menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Setiap pengalaman spiritual yang benar akan menumbuhkan kasih yang lebih dalam. Kamu tidak akan menjadi tinggi hati karena telah melihat, tetapi justru semakin rendah hati karena sadar betapa kecilnya dirimu di hadapan kebesaran semesta. Kamu tidak akan ingin mendominasi, tapi melayani. Kamu tidak ingin membuktikan apa-apa, tapi hadir sebagai cahaya kecil yang mampu menerangi langkah orang lain. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak akan bisa kembali menjadi seperti dulu. Sekali kamu melihat, kamu tidak bisa berpura-pura buta. Sekali kamu merasakan, kamu tidak ikuti, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Kerajaan spiritual yang telah menyentuh hatimu, hatimu akan meninggalkan jejak. Dan jejak itu akan membimbing langkahmu ke depan, meski kadang tanpa peta, tapi selalu dengan arah. Perubahan ini pun akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi mereka akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin akan datang padamu tanpa tahu alasannya. Mereka mencari ketenangan yang kamu bawa, kearifan yang kamu pancarkan, dan cinta yang tidak banyak bicara, tapi terasa hangat dan dalam. Kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna, tapi kamu dipanggil untuk menjadi nyata, untuk menjadi saksi bahwa kerajaan spiritual itu bukan dongeng, melainkan kenyataan yang bisa dihidupi. Dan hidupmu, hidupmu, bisa menjadi bukti nyata bahwa cahaya itu benar-benar ada, bahwa perubahan itu mungkin, bahwa perjalanan ini berharga. Jadi jika kamu merasa mulai berubah, jangan takut, jangan mundur. Peluklah perubahan itu meski belum dimengerti sepenuhnya. Karena dari sanalah, kerajaan itu mulai menjelma dalam hidupmu. Bukan sebagai penglihatan yang jauh, tapi sebagai napas sehari-hari, sebagai cinta yang hidup, dan sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan.
Dan ketika kamu terus berjalan, hari demi hari, dengan setia pada perubahan itu, maka kamu tidak hanya akan melihat kerajaan spiritual, tapi kamu akan menjadi bagian darinya, hidup di dalamnya, membawa cahayanya, dan menyebarkannya kemanapun kamu melangkah. Bagian 7. Sikap jiwa yang dijaga. Postur hati untuk terus melihat kerajaan spiritual. Perjalanan menuju kerajaan spiritual bukan sekadar tentang melihat, tapi tentang menjaga apa yang telah dilihat. Karena di dunia ini, yang paling sulit bukan hanya menerima cahaya, tapi mempertahankannya agar tetap menyala ketika angin kehidupan datang bertiup kencang. Maka dibutuhkan sebuah postur jiwa yang dalam dan kuat, bukan sekadar semangat sesaat, melainkan sikap hati yang terus dibentuk dan dipertahankan setiap hari. Melihat kerajaan spiritual bukan puncak, tapi panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang baru. Karena ketika mata batinmu telah terbuka, maka dunia tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Kamu akan sadar bahwa setiap detik, setiap pertemuan, setiap pilihan, semuanya punya makna. Dan di tengah makna-makna itu, kamu dituntut untuk tetap rendah hati. Sebab tidak ada satupun dari ini semua yang datang karena kamu layak, melainkan karena kamu dipilih untuk menerima anugerah yang tak terukur nilainya. Sikap hati yang dibutuhkan adalah seperti seorang anak yang percaya penuh kepada orang tuanya. Bukan karena ia mengerti segalanya, tapi karena ia tahu bahwa kasih yang memandunya tidak akan pernah menyesatkan. Begitulah jiwa yang siap tinggal dalam kerajaan spiritual. Ia tenang, tidak memaksa, tidak mendesak, tapi terus mencari dengan ketulusan dan kesabaran. Banyak orang ingin cepat. Mereka ingin melihat dalam semalam, mendapat penglihatan, pencerahan, dan jawaban tanpa proses. Tapi kerajaan ini tidak dibuka oleh kegelisahan, melainkan oleh ketekunan. Tidak diberikan kepada yang paling tergesa, tapi kepada yang paling tekun dan setia. Jiwa yang ingin terus hidup dalam penglihatan spiritual harus belajar sabar dalam penantian dan setia dalam keheningan. Ia tidak menuntut langit untuk segera berbicara, karena ia tahu bahwa diam pun bisa menjadi wahyu. Ia tidak tergoda untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena setiap perjalanan bersifat unik. Dan ia tidak jatuh dalam kesombongan rohani, karena semakin dekat pada terang, semakin sadar bahwa dirinya hanyalah setetes air di samudera kebijaksanaan semesta. Kamu harus menjaga hatimu tetap bersih dari kesombongan yang halus, kesombongan yang berkata, "Aku sudah boyah melihat, aku lebih tahu." Karena sesungguhnya, mereka yang benar-benar melihat akan selalu berkata, "Aku masih belajar, aku masih membutuhkan bimbingan." Inilah postur hati yang akan membuatmu terus menerima, terus dibukakan, dan terus disegarkan dalam perjalanan rohani. Sikap lain yang penting adalah rasa syukur. Bersyukurlah bukan hanya untuk apa yang telah kamu terima, tetapi juga untuk setiap saat di mana kamu belum melihat apa-apa. Karena dalam penantian itu, hatimu sedang dibentuk menjadi bejana yang lebih kuat untuk menampung terang yang lebih besar. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi sikap hidup yang membuka pintu langit lebih lebar dari yang bisa kamu bayangkan. Dan jangan lupakan, kerajaan spiritual bukan hanya tentang hubunganmu dengan yang ilahi, tetapi juga bagaimana kamu memperlakukan sesama. Semakin dalam kamu masuk ke dalam cahaya, semakin dalam pula kasihmu terhadap orang lain. Kamu tidak akan menghakimi, tapi memahami. Tidak akan mencela, tapi mendoakan. Tidak akan menjauh, tapi hadir dengan hati yang menyembuhkan. Jadi, jagalah postur hatimu. Tetaplah belajar, tetaplah mendengar, tetaplah membuka diri untuk dibentuk. Karena melihat kerajaan spiritual bukan titik akhir, melainkan awal dari hidup yang lebih berarti. Awal dari pengabdian, dari kasih yang tidak memilih, dari pelayanan yang tidak membutuhkan panggung. Dan bila suatu hari kamu merasa lelah, merasa jauh, atau merasa bahwa terang itu mulai redup, kembalilah. Duduklah dalam keheningan. Ambil kembali firman yang dulu menggetarkan hatimu. Bisikan doa yang pernah menyelamatkan jiwamu. Bersihkan kembali hati yang mulai tertutup debu dunia. Dan dengarkan kembali suara yang pernah menuntun langkah pertamamu. Karena kerajaan itu tidak pergi. Ia tetap ada, tetap menanti, tetap bersinar. Yang ia tunggu hanyalah satu hal,
Kesiapan hatimu untuk terus melihatnya, bukan dengan mata, tetapi dengan jiwa yang tetap rendah, tetap bersyukur, dan tetap setia. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, kamu masih berada di jalur yang benar. Jangan berhenti, jangan mundur, karena apa yang menantimu jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Terus jaga sikapmu, dan biarkan kerajaan itu hidup dalam dirimu. Hari demi hari, langkah demi langkah, cahaya demi cahaya. Perjalanan menuju kerajaan spiritual bukanlah perjalanan yang dilalui dengan langkah kaki, tetapi dengan gerakan hati. Ia bukan tentang seberapa cepat kamu bisa sampai, tetapi seberapa tulus kamu bersedia berubah. Kerajaan itu tidak berada di awan, tidak jauh di langit, tetapi sangat dekat, di dalam kesadaranmu, di balik setiap keputusan yang kamu ambil dengan penuh kejujuran, di dalam keheningan yang kamu peluk ketika dunia menjadi bising. 7 kunci yang telah kita bahas. Firman sebagai fondasi, doa sebagai nafas, kemurnian hati sebagai cermin, suara penuntun sebagai arah, kewaspadaan terhadap jalan yang menyimpang, perubahan sejati sebagai tanda, dan postur hati sebagai penjaga. Semua itu bukan teori semata. Mereka adalah pintu-pintu kecil yang bisa kamu buka setiap hari. Dan ketika satu pintu terbuka, cahaya akan menyusup masuk, mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, orang lain, dan seluruh semesta. Ingatlah, tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu tempuh. Tidak semua akan memahami perubahan yang terjadi dalam dirimu. Tapi jangan takut. Kamu tidak berjalan sendirian. Ada banyak jiwa terpilih di luar sana yang juga sedang menapaki jalan ini. Jalan yang sunyi, tapi penuh makna. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi membawa kedamaian yang tak tergantikan. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah membuka hatimu, meski belum semua jawaban datang. Karena saat kamu setia dengan proses, semesta akan setia memberimu pengertian demi pengertian. Dan pada waktunya, kamu tidak hanya akan melihat kerajaan spiritual, kamu akan menjadi bagian darinya, menghidupi cahayanya, dan menyalurkannya kepada dunia. Jika materi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia hanya berlalu begitu saja. Berikan tanda bahwa kamu siap. Klik suka, berlanggananlah sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu bersedia menerima sepenuhnya cahaya yang sedang ditawarkan ini. Karena ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dan kamu, ya, kamu, telah dipanggil untuk menjalani hidup yang lebih dalam, lebih jernih, dan lebih bercahaya. Selamat datang di jalan pulang.